karena ada kiai mengirimkan kartu Natal dengan atribut Islam sedemikian rupa. Kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil dan akan kita bangun juga gereja kecil di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama kami Tama. Ternyata jauh dari sangkaan yang mana salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara mempunyai misi dan visi yang tak terduga. Yaitu terungkap dari pernyataan CH Robin Simanulang, yang mana pondok pesantren Al Zaitun rajin mengirim ucapan Natal bagi para pendeta. Tak hanya itu, Panji Gumilang menanti santri dari umat Kristen akan dididik menjadi santri Kristen yang baik, bahkan akan mendirikan sebuah gereja kecil di komplek pondok pesantren Al Zaitun. Di saat CH Robin Simanulang ditanya hubungan dan komunikasi Panji Gumilang dengan pemuka lintas agama seperti apa, ini jawaban CH Robin Simanulang. Ada tradisi yang menurut saya istimewa, tapi di sana itu sebuah tradisi biasa-biasa saja. Kalau ada event penting, khususnya 1 Muharram, itu pasti dihadiri oleh seluruh, akan diundang itu tokoh-tokoh umat beragama dari berbagai agama. Itu sudah menjadi tradisi. Di samping itu, Syekh Al Zaitun ini kalau setiap Natal itu selalu mengirim kartu ucapan Natal pada para kenalannya yang Kristiani atau kepada pendeta yang dia pun belum kenal tapi tahu alamatnya, itu dikirim kartu Natal dan itu ditulis dalam bahasa Arab juga, jadi tidak menghilangkan identitasnya, ya ditulis gitu. Itu jadi tradisi menjalin hubungan dengan antar umat beragama itu tradisi yang baik di sana. Itu tadi kartu Natal saling, akhirnya seorang pendeta Rudi Tendea dari GPIB Koinonia di Jakarta Jatinegara itu mengajak jemaatnya ke Al Zaitun sekitar 200-an orang. Ya berkunjunglah karena ada kiai mengirimkan kartu Natal dengan atribut Islam sedemikian rupa dan dia mau menghargai itu. Pondok pesantren Al Zaitun rutin mengirim ucapan Natal kepada para pendeta sehingga pendeta dan jemaatnya datang berkunjung ke pesantren Al Zaitun. Sedangkan dalam ajaran Islam tegas melarang, orang Islam yang mengucapkan Selamat Natal berarti menyerupai tradisi kaum Kristiani, maka dianggap bagian dari mereka. Dengan demikian, hukum ucapan dimaksud adalah haram. Yang jadi mengherankan kenapa level pesantren melanggar perintah agama. Bagaimana menurut sahabat? Pada saat itu, Panji Gumilang ngobrol-ngobrol. Kalau ada santri Kristen di tempat ini, kami menunggu. Tapi kemudian dalam kata sambutannya, Syekh Panji Gumilang kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta, saya bilang kalau ada santri Kristen di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini sudah ada masjid kecil dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat itu. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kuil, dan sebagainya. CH Robin Simanulang dengan tegas dan gamblang memaparkan bahwa Panji Gumilang mengatakan kalau ada santri Kristen saya akan didik menjadi Kristen yang baik. Di sini sudah ada masjid kecil dan akan dibangun gereja kecil. Sahabat, apakah ini sebuah toleransi? Sedangkan Islam melarang mencampur adukan dalam beribadah. Dan toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Islam telah mengajarkan secara tegas mengenai prinsip toleransi. Dalam Islam, toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama termasuk penggunaan atribut atau simbol agama lain. Bahkan dilarang umat Islam untuk berpakaian menyerupai dan menggunakan simbol-simbol ajaran agama lain. Terkait dengan pemakaian simbol-simbol Natal, sebaiknya tidak perlu menggunakannya, apalagi mencampur adukan dalam ajarannya. Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Kafirun ayat ke-6,
yaitu, lakum dinukum waliyadin, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini menjelaskan pentingnya seorang muslim tetap berpegang teguh pada agama dan akidah Islam. Bagaimana menurut sahabat? Saya kira itulah dia ya, bahwa pondok pesantren ini modern. Dia bersemangat pesantren, bersistem modern. Ya, jadi metode-metode pendidikan yang di sana itu diadopsi itu, bukan hanya dari lembaga Islam. Bagaimana pendidikan yang baik di pendidikannya Katolik, Protestan, yang umum itu dibuat sedemikian rupa, ya dibuat menjadi suatu sistem di Al Zaitun. Wah gawat sahabat, kenapa Panji Gumilang ingin menyatukan dari berbagai agama di satu komplek yang sama, yang digembar-gemborkan adalah toleransi. Apakah harus seperti itu? Padahal selama ini Indonesia dengan beragam suku, bahasa, budaya, agama, semua bersatu dan saling menghormati antar umat beragama. Semua tetap bersatu dan menjunjung tinggi nilai NKRI. Tetapi tidak semestinya mencampuradukan keyakinan beragama. Memang di Indonesia masih aneh. Pendidikan Islam menerima murid non-Islam. Kalau di pendidikan yang dikelola oleh Kristen, itu sudah biasa. Dia tidak dididik dalam agamanya. Jadi bukan mau mendegradasi keislaman Al Zaitun kan? Dan toleransi di Al Zaitun itu bukan mendegradasi keyakinan pokok seseorang. Jadi toleransi itu adalah pelaksanaan dari akidahnya seseorang. Jadi toleransi tidak mendegradasi keyakinan seseorang. Iman itu tidak bisa ditolerirkan. Iman tidak untuk ditolerirkan, ditoleransikan. Tetapi nilai-nilai kemanusiaan dalam nilai-nilai keimanan itu semestinya membuat kita menjadi manusia yang toleran. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Tapi tidak semestinya mencampur adukkan keyakinan masing-masing. Sahabat cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang keliru. Mari kita semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.